Tiba-tiba bapaknya dari belakang tuh teriak, "Hei, lu setan apa orang?" Gitu. Saya gini, "Pak, ngomong sama siapa?" Saya bilang gitu. Kata dia, "Itu tuh ada orang pas setan tuh. Hitam banget tuh, tinggi," katanya. "Matanya merah tuh," katanya. Jalan di antara pohon-pohon pisang-pisang gitu. Katanya besar hitam. Karena berhubung gelap, jadi bapaknya teriak, "Siapa itu?" Nah, tiba-tiba ada kakek-kakek tuh jalan di sebelah dia. Nah, sampai di depan pintu kamar mandi, kan kamar mandinya agak jauhan gitu ya. Tapi dia melihat tuh, sampai di depan kamar mandi itu kakek-kakek itu hilang. Tiba-tiba tergantikan sama apa yang dia lihat, yang bapaknya lihat itu, tiba-tiba ada orang tuh di ada yang begini gitu ya, dibengkek begini, terus sama golok digituin lehernya. Digoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Christiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat mengontrak di salah satu daerah di Jakarta Utara. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Bule Tuti nih. Halo Bule. Halo. Sehat Bule ya? Alhamdulillah sehat. Bule ini kan ngontrak ya Bule ya? Di daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara mananya nih? Di Papanggo. Papanggo. Iya. Oke, daerah Papanggo ya. Nah ini kan ngontrak nih, ini tahun berapa nih Bule? Kalau nggak salah dari mulai tahun berapa ya, 2014 ya? 14? Iya, pokoknya dari 2014 sampai 2022. Kurang lebih 7-8 tahun itu? Iya, sekitar segitu. Lama juga ya? Lama, lumayan lama. Nah kontrak itu sama siapa tuh waktu itu? Sama anak. Oh mana? Sama anak, buat buka usaha di situ. Oh, buka warung juga? Iya, buat warung makan, buat usaha. Oh, berarti sekalian buka warung usaha di situ? Iya, karena posisinya dia bagus ya. Rumahnya walaupun nggak terlalu bagus, tapi dia luas lebar. Oh iya. Tapi bangunan baru gitu. Bangunan lama gitu ya. Bangunan lama. Iya, bangunan lama. Tapi luas, makanya saya pilihnya di situ. Halamannya luas, dalamnya juga luas gitu. Belakang juga luas. Oh iya, juga luas. Dia nyambung ke kali gitu. Oh, belakang ada kali? Ada, jadi kayak tanah dulu, baru kali. Kali? Iya. Oke, berarti kayak ke belakang itu ada halaman, terus belakang ada kali? Iya. Oke, serem juga berarti kalau ada rumah belakangnya kali gitu ya? Oh iya. Sering ada binatang-binatang nggak itu? Waktu pertama baru seminggu di situ ya. Itu kan pintu dapur itu, kalau begitu dibuka dia langsung ke belakang halaman langsung ada kalinya tuh, kan ada pohon-pohon ya, kayak pohon pisang segala macam. Waktu pertama itu dibuka baru seminggu ya di sana. Begitu dibuka itu udah ada biawak tuh besar banget ya. Iya. Biawak besar, saya kaget, saya pikir buaya itu. Saya sampai teriak-teriak itu manggil anak saya. Ngeri juga sih. Ibaratnya dari suasananya ya horor juga. Memang dari biawak, ular yang panjangnya 3 meter, 4 meter itu masih banyak. Iya, namanya juga belakang langsung kali gitu ya. Apalagi tadi juga sebutin sempat ada pohon-pohon kali. Ibaratnya kebayang lah suasananya gitu ya. Kalau malam gelap banget. Cuman depannya warung. Nah, warungnya bukanya malam apa pagi nih? Sore sampai? Dari jam 4 sampai ketemu jam 4 subuh. Oh, berarti kadang jam 5, kadang jam 6 gitu. Berarti jarang tidur nih di kontrakan ya, malah pagi tidur di kontrakan. Begadang tiap hari. Begadang tiap hari. Begadang. Aduh, nah untuk kejadian horornya nih, kebanyakan saat buka warung malam atau paginya juga ada? Kalau kejadiannya lebih banyak malam ya. Kadang penghuninya di situ juga nggak pandang siang, nggak pandang malam sih. Oke, ya udah boleh. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita akan dulu boleh ya. Oke nih, buat sobat tengah malam yang penasaran dengan ceritanya boleh tuh simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian nih yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian nih yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak tinggal video terbaru dari kita. Oke, boleh langsung kita mulai aja nih Bu ya. Kisah Tengah Malam dimulai.
Waktu itu kan anak saya niat, "Mak, cari kontrakan yuk," katanya. Cari kontrakan, tapi satu rumah. Biar bisa makan di situ orang-orang. Dia bilang biar bisa masak di situ. Kata anak saya tuh. Saya bilang ya udah terserah mau cari di mana. Nah tiba-tiba adik saya ngasih kabar. Katanya, "Tuh udah dapat kontrakan," katanya. "Di mana?" "Di Papanggo, daerah Papanggo," katanya. "Satu rumah, murah," katanya. Dulu kan masih murah ya, masih sebulan masih 1.200.000 ya. Satu rumah. Saya bilang, kok murah banget ya satu rumah sebulan cuma 1,2 ya. Biasanya kan orang satu kamar aja ngontrak, satu kamar aja kamar mandi di dalam. Biasanya kan 1,5, 1,8, 1,6 kan gitu. Ini kok murah banget gitu. Nah akhirnya saya lihat lah rumahnya itu. Nah dari pertama saya datang saya lihat, aduh dalam hati aja nih, kok suasananya begini banget, rumah tua. Nah, saya ngomong teman saya, nggak salah, ini rumah kayaknya udah tua banget. Takutnya ntar ada apa-apa atau takutnya nanti serem gini-gini. Nah, terus anak saya bilang, takut setan amat sih gini-gini gitu. Akhirnya kan, oh ya udah terserah lah orang situ yang jalanin, saya bilang. Yang penting mah, mama kan situ mah tugasnya cuma masak doang kan gitu. Oh ini ruangannya bagian depan, itu memang bangunan lama ya. Saya lihat di sebelahnya ada kamar, sebelahnya ada kamar. Nah, kita kan jalannya itu kayak lorong ke belakang ya. Pas setelah satu kamar, dua kamar, baru tuh dapurnya itu luas ya. Dapurnya luas, tapi kelihatannya memang serem gitu. Karena bangunan lama jadi kelihatannya serem banget, luas ya. Ada pintu tuh di bagian tengah-tengah ada pintu, saya buka. Nah, di situ ada kayak kebun, beberapa meter ke depan itu seperti ada kebun. Nah, terus kayak pagernya itu dipagerin sama pohon-pohonan gitu loh, seperti pohon pisang, pohon apa tuh randu, pohon-pohon begitu, pohon-pohon yang serem ya. Baru di sebelahnya itu apa namanya kali. Nah, dengar-dengar di kali itu juga katanya sih sering muncul buaya putih juga lah. Orang-orang sih bilangnya katanya siluman. Karena saya pikir saya mah gak ganggu. Memang niatnya mau di sini mau usaha bantu anak dagang gitu. Jadi ya udahlah namanya udah dibayarin apa mau nggak mau ya harus ditempatin. Akhirnya jadilah kita nempatin di situ. Hari pertama mulai dagang dulu kan dagang soto ya. Jadi waktu malam itu saya lagi habis ngelayanin soto, saya bilang sama anak saya ya, malam sekitar jam 1-an ya, saya bilang, Mama mau ke kamar dulu, mau buka HP, itu ada yang makan di depan, saya bilang gitu kan, ada yang beli soto. Nah selesai orang itu makan kan, mangkoknya kan ditaruh di belakang, kita dulu nyucinya di belakang. Nah, waktu itu kan karena kita belum ada kejadian, jadi mangkoknya saya taruh sama anak saya dibawa ke belakang. Begitu anak saya lagi jalan di lorong itu, jadi ada pintu yang mau ke dapur itu. Jadi anak saya fokusnya ke sana, ke pintu dapur. Pas anak saya lagi begini jalan, kebetulan ada yang lihat begini gitu loh. Jadi papasan sama-sama ngeliat gitu dari ujung lorong sama anak saya. Langsung anak saya lagi begini, langsung, Mama ada orang hitam katanya, Jadi kan saya bangun kan, keluar dari kamar, saya bilang, siapa? Itu di belakang ada orang hitam katanya. Saya bilang yakin mah bener katanya. Terus orangnya tinggi apa bagaimana? Pokoknya orangnya tinggi katanya, orangnya tinggi kurus hitam, tapi mukanya nggak kelihatan, tapi sama-sama papasan gitu. Nah terus akhirnya kan saya beranikan diri ya, namanya kan anak saya kan waktu itu suaminya lagi di kapal kan, belayar. Terus anak-anaknya ada di kamar depan. Jadi saya lari tuh ke belakang anak saya. Ayo kita cari, masa iya sih ada orang masuk. Akhirnya saya bilang, lampunya dinyalain semua. Larinya di dapur tuh. Saya di dapur itu sambil senter-senter. Saya bilang, besok nih lampu diganti. Saya bilang gitu kan, biar terang. Akhirnya saya senter-senter segala macam. Saya pikir-pikir, kalau ada orang tuh lewat mana gitu loh. Sementara ini semua temboknya tinggi, asbesnya juga jadi satu sama tembok. Di sebelah sana juga ketutup rapat, pintu juga udah dikunci dari dalam. Saya bingung situ. Langsung saya sampai ke samping-samping dapur, samping-samping rumah, nggak ada orang, nggak ada jejaknya. Saya langsung kepikiran gini, aduh jangan-jangan ini yang nempatin di rumah ini gitu. Akhirnya saya bilang mana saya, aduh ini mah bukan manusia. Saya bilang gitu kan, bukan manusia ini.
ini pasti penembus ini. Saya bilang gitu. Jadi anak saya tuh di situ udah mulai percaya nggak percaya, antara takut sama enggak, namanya udah ditempatin, ya barang-barang udah ditaruh di situ semua. Akhirnya ya udah, kita bilang udah sabar aja lah, kita bilang barangkali dia mau kenalin diri gitu. Nah itu tuh yang pertama kali dilihatin yang itu, pertama kali itu. Terus selanjutnya dapat beberapa bulan gitu ya. Terus anak saya kan ceritanya tidur tuh di situ, di kontrakan itu, malam-malam tidur. Kebetulan saya pulang ke rumah. Saya bilang, Mama pulang dulu ya, Li. Kamu nggak dagang malam ini? Enggak, waktu itu nggak dagang kan. Akhirnya saya pulang tuh malam itu. Pas saya pulang, itu anak saya lagi tidur. Tidurnya itu dekat pintu gitu. Kan mereka tidurnya di bawah tuh. Anak saya sama cucu saya 2 tidurnya di bawah. Nah kebetulan anak saya lagi tidur, terus kayak ada bayangan gitu di sininya gitu loh, kayak ada bayangan. Jadi dia melek tuh begini. Jadi begitu dia melek, ternyata di depan muka dia ada laki-laki. Jadi seperti ini kepala anak saya. Jadi dia betul begini gitu loh. Pas anak saya melek dia langsung begini, langsung dia menghindar ke kamar sebelah gitu, menghindar. Anak saya langsung kaget, "Dih, siapa itu?" katanya. "Kok ada laki?" dia bilang gitu kan. Akhirnya dia bilang, jadi dia penasaran, kata anak saya tuh, "Duh, jadi penasaran." Dia cari-cari, nggak ada orang. Orangnya katanya ganteng. Dia cerita sama saya, kata, "Orangnya ganteng orangnya." Saya bilang, "Mana ada setan yang ganteng, itu setan." Saya bilang, "Oh iya." Pernah suatu hari itu, saya lagi masak sekitar jam 12 siang lah, jam 12 siang buat masak, nanti jam 4 sore kan udah mulai buka. Waktu saya masak tuh di dapur kan dapur itu seperti dapur zaman dulu tuh, jadi luas ya, dapurnya luas. Tapi kan kalau kita buka pintu udah kelihatan pohon-pohon kayak pohon pisang. Itu siang-siang itu saya lagi masak. Kebetulan anak saya kan ke pasar tuh. Jadi waktu itu saya masak posisi saya tuh sendiri tuh di rumah. Waktu masak tiba-tiba ada suara gini. Sweet gitu. Disuil-suili. Sweet gitu. Itu perasaan di kuping. Jadi saya nengok, kok nggak ada orang gitu ya. Kan dapur kan luas, jadi saya tengok begini. Nggak ada siapa-siapa. Terus saya diam. Masak lagi, saya pikir mungkin orang di luar gitu ya, suara orang di luar. Terus saya megang ini, megang itu. Begitu juga. Sweet gitu. Saya tengok lagi, nggak ada orang. Tapi saya namanya siang-siang, jadi saya nggak kepikiran, masa iya sih ada setan siang gitu ya. Iya. Masa iya sih ada setan siang. Jadi cuek aja lah. Terus saya ngomong nih sama anak saya nih, yang biasa belanja tuh, saya bilang gini, kan namanya Eli ya, saya bilang, "Li, Mama lagi masak di belakang kok ada yang sweet gitu." Terus anak saya ngomong gini, "Ada si Mama," katanya. Dia sambil bercanda, "Emangnya suka sama Mama gitu, ada setan suka sama Mama," katanya. Itu mungkin orang luar segala macam. Terus saya udah ngomong, tapi nggak sekali 2 kali, Li. Sering kalau Mama lagi masak di siulin, ada suara siulan. Nah dia nggak percaya lah gitu. Nah akhirnya begitu. Biasanya kan saya kalau habis masak saya pulang dulu gitu ke rumah jam 12. "Li, Mama mau pulang, nanti warung kamu yang jaga," gitu. Nah akhirnya pas waktu itu saya pulang, nah anak saya kan jadi yang jaga warung tuh. Anak saya jaga warung segala macam. Sampai tutup ceritanya. Kebetulan tutupnya nggak terlalu pagi ya, biasanya kan jam 4, jam 5. Itu jam 3 udah tutup terus dia tidur tuh di situ, di kontrakan itu. Kan kontrakan itu posisinya kamarnya ada 2. Kamar 2, kamar tamu 1, baru warung gitu ya. Nah dia di kamar nomor 1 dia lagi tidur, lagi main HP sama anaknya tuh. Anaknya 2, sama-sama lagi pada megang HP di kamar. Pintu tertutup, sepi, nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada suara siulan begitu, sweet gitu. Pas di dalam kamar suaranya. Perasaannya di kuping, di sebelah kuping. Jadi anak saya kan kaget ya. Kok ada yang siul begitu? Sampai anaknya itu pada ketakutan. Katanya, "Mama, ada setan sweet," katanya. Pada ketakutan ya, jadi pada takut. Besoknya anak saya ngomong tuh, Sally, "Mak, semalam kayak ada yang sweet gitu di kamar." Saya bilang, "Tuh kan, bener kan? Ya situ malam lah, Mama siang-siang digituin," saya bilang gitu. Baru dia percaya. Kata dia bilang, "Oh begitu ya Maya," kata. Jadi mulai di sini mulai kayaknya
serem, tapi namanya kita lagi istilahnya baru di situ niatnya mau usaha, jadi kita bertahan gitu, bertahan. Jadi selalu diganggu. Nah terus yang parahnya itu tuh pernah ya sampai manggil Ustadz ya, karena udah keterlaluan mengganggu banget gitu ya. Waktu itu anak saya lagi ke kamar mandi tuh malam-malam tuh, saya dalam posisi dagang ya, dia di kamar mandi belakang, mau ke belakang dulu mah jagain warung di depan. Ya udah oke. Nah pas saya lagi ngobrol di depan sama pelanggan tuh ya, sambil ngobrol-ngobrol, gak lama anak saya lari-lari tuh dari belakang, mama gitu ya. Kenapa? Mama, mana garam gitu kan, nyari garam. Saya bilang, untuk apa garam? Saya bilang, itu katanya, saya lagi di belakang, lagi di kamar mandi, lagi di WC, diketawain, ada yang ketawa, katanya gitu. Ah masa sih? Saya bilang, iya ketawa. Kata, siapa? Kayaknya kayak suara kuntilanak. Terus saya melihat ada tangan di asbes itu, jadi kayak maling gitu. Dia pikir maling, ternyata ada tangan, tapi tangannya katanya kayak pucat-pucat gitu, tapi kayak apa ya, kayak tengkorak gitu kali ya, serem banget, kata kukunya panjang-panjang. Jadi dia sempat ngeliat tangannya aja gitu di atas asbes sambil diketawain. Nah, jadi anak saya kan langsung takut gitu. Ya Allah katanya, iya bener mah serem banget itu di belakang, serem banget. Dulu kan ada bapaknya ya, almarhum bapaknya. Kata bapaknya, udah dong jangan takut, katanya ada bapak di belakang kan gitu. Akhirnya dia sebar-sebarin tuh garam. Saya juga sempat ke belakang kan, saya senter ke atas saya lihat-lihat, nggak ada apa-apa. Kalau diperiksa itu nggak ada apa-apa. Nah, terus pernah juga tuh ya bapaknya ya, memang kejadiannya malam terus sih. Jadi waktu itu bapaknya kan di belakang tuh kamarnya posisinya menghadap ke dapur ya, di belakang. Itu bapaknya biasanya kan kalau jam 1 jam 2 malam kan suka ngerokok ya, namanya kayak kakek, suka ngerokok sambil lihat-lihat sekeliling dapur. Nah dia juga di dapur itu juga ada burung juga kan, burungnya dia disangkut-sangkut itu. Jadi sambil ngerokok sambil ngeliatin burung begini. Nah tiba-tiba ada kakek-kakek tuh jalan di sebelah dia. Dalam rumah itu? Iya, dalam dapur. Dalam rumah tapi di posisinya di dalam dapur. Jadi di sebelahnya tuh ada kakek-kakek. Jadi pakai baju koko putih, celananya itu hitam kayak celana silat. Oke. Jadi jalannya begini gitu, pelan gitu lah. Bapaknya anak saya tuh ngeliatin begini aja. Itu orang ngapain jalan gitu ya. Nah sampai di depan pintu kamar mandi, kan kamar mandinya agak jauhan gitu ya. Tapi dia ngeliat tuh sampai di depan kamar mandi itu kakek-kakek itu hilang. Hilang. Tiba-tiba tergantikan sama apa yang dia lihat, yang bapaknya lihat itu, tiba-tiba ada orang tuh ada yang begini gitu ya, dibengkek begini, terus sama golok digituin lehernya. Iya. Terus bapaknya sampai teriak-teriak, hehe gitu, hilang. Tuh, bapaknya cerita kan sama saya, semalam katanya saya lagi duduk, dia bilang ada kakek-kakek lewat jalan, saya bengong aja ngeliatin. Namanya orang begitu mungkin dia gugup kali ya, ini siapa gitu, diliatin jalan. Di jalan diliatin, berhentinya di depan pintu kamar mandi. Nah kakek-kakeknya hilang, diganti sama ada 2 orang, yang satu dicekek dari belakang tapi sambil dicok pakai itu sampai keluar darah, kata digorok. Nah akhirnya bapaknya anak saya tuh teriak-teriak gitu, tiba-tiba hilang itu apa yang dia lihat. Berarti itu kejadian yang dia itu di kamar mandi? Depan pintu kamar mandi. Oh, depan pintu kamar mandi? Iya, di tempat yang kakek-kakek itu hilang. Akhirnya saya sampai udah bertahun-tahun saya bilang gini, coba cari ustadz kiai yang bisa ngebersihin rumah ini. Kebetulan anak saya tuh punya teman ustadz ya. Dia punya santri ya. Kita janjian mau ketemu supaya datang ke rumah, minta rumahnya didoain apa. Janjinya dia malam Jumat mau datang, tapi malam Jumat itu waktu itu kan dia juga lagi ada acara. Akhirnya datangnya dia malam Minggu. Pas hujan angin tuh, mereka datang dari daerah mana ya lupa ya. Akhirnya santri yang pertama di depan rumah. Waktu itu kita nggak dagang ya, cuma kita terangin semua lampu. Di depan rumah, di ruang tamu, di kamar tidur 2, terus di dapur, di belakang,
sama di samping. Nah, ustadznya juga di belakang. Waktu ustadznya dia lihat ke belakang itu, dia kaget kan. Sampai bilang, astagfirullahaladzim, ini mah rumah ini di bagian belakang khususnya itu tempatnya makhluk-makhluk begini katanya gitu kan, udah ribuan, udah banyak memang katanya. Jadi ternyata di situ memang tempatnya katanya. Akhirnya ya saya kan nggak ngerti ya, bilangnya udah di pagar gaib katanya ya. Akhirnya sampai waktu itu mereka itu azan itu berbarengan. Jadi dari depan, samping rumah, ruang tamu, kamar tidur, dapur sampai ke belakang serempak azan itu jam 1 malam, hujan kan. Ustadznya itu ngomong begini, ibu katanya, kan anak ibu kan pernah diliatin lelaki ganteng, waktu lagi tidur kan dilihat begini kan, bilangnya ganteng. Nanti saya kasih tahu ya bentuk aslinya, gitu. Waktu itu mas saya mah ya namanya penasaran iya, pengen nggak diganggu juga iya, akhirnya saya nurut aja lah. Waktu itu memang kebetulan ada suami anak saya tuh. Nanti kita lihat juga di sini yang suka sweet gitu ya. Nanti kita lihat. Ya, nah terus di belakang sini juga kayak ada ular, kayak ada semacam panjang gitu. Akhirnya tibalah itu apa namanya kalau kata kita mah apa ya kalau dibilang penangkapan gitu ya. Oh iya. Masukin ke botol ya. Dibilang percaya nggak percaya tuh. Jadi saya dipanggil kan, ibu kalau ngeliat ke sana nggak seperti ada apa. Kalau saya kan nggak bisa ngeliat, tapi batin saya merasa di situ kayak ada pocong. Di mana bu? Dekat kamar mandi, tapi di sebelah sananya. Emang ibu ngeliat itu pocong? Enggak. Terus tahu dari mana? Ya bayangannya aja, gitu. Bayangannya aja. Nah terus ustadznya ngomong gini, membantu saya ya. Kata Pak Haji, ini ibunya kayaknya nih kalau di asal sedikit dia bisa lihat katanya. Dia bisa ngerasain. Itu memang benar ada pocong di situ katanya gitu kan. Nah, saya bilang iya rasanya sih kayaknya adalah gitu pocong gitu. Nah terus kalau yang di sebelah sini dapur tuh dapur pojok yang di ujung itu dekat pintu keluar seperti bentuknya orang, semuanya gelap. Nah, ada sekitar 3 ya. Kalau di saya rasa tuh 3. Tapi Pak Ustadz bilang katanya, iya benar. Emang di situ, yang hitam itu di situ. Nah, terus saya dibawa tuh ke samping rumah. Coba ke samping rumah, Bu. Saya dibawa tuh, kan saya rame ya. Ada anak saya, ada mantu saya, terus ada ustadznya juga, terus ada santrinya juga. Saya kan takut ya, tapi namanya rame-rame saya beraniin kan. Saya dibawa tuh ke samping rumah, lewat belakang rumah tuh. Memang kan gelap ya. Dia bilang, ibu nih kalau ibu lihat di sini ada apa? Dia bilang itu. Saya sih nggak ngeliat apa-apa ya karena samping ini gelap. Jadi yang saya rasakan kayak ada seperti ular. Saya bilang. Ular. Seperti ular, saya bilang. Kata dia, ibu itu bukan ular. Itu tangan. Jadi itu tangan katanya panjang banget. Tangan? Cuma tangannya aja. Tapi panjang tangannya gitu. Jadi dia tuh begini kayak ular. Jadi yang kita rasa itu kayak panjang aja, panjang kayak ular. Gitu. Tapi Ustadz bilang katanya itu tangan. Cuma tangan aja panjang. Nanti saya ngomong sama ibu begini, nanti ibu biar nanti lihat hasilnya gitu kan. Saya nurut. Udah itu sama Pak Ustadz disuruh keluar. Coba ke samping lewat luar gitu ya. Dia tanya lagi, ini di samping ada apa nih ibu? Perasaan ibu apa nih? Kuntilanak deh. Kuntilanak sekarang. Tapi bener kata kuntilanak. Padahal saya cuma feeling aja, feeling gitu. Nah udah gitu, kalau di bagian tengah itu yang saya rasakan tuh kayak ada anak-anak kecil gitu, ada yang segini gitu, anak-anak. Nah terus dia bilang, iya ibu benar, ibu tuh kalau seandainya itu diasah gitu ya ibu bisa. Terus saya kan bilang, mau coba Pak Ustadz, saya pengen ngeliat, kita bilang gitu ya. Bisa nggak ya Pak Ustadz, buka mata batin saya.
Kata Pak Ustadz, aduh jangan Bu, nanti kalau ibu saya buka mata batin nanti ibu ngejerit katanya. Belum siap, ibu itu belum siap katanya. Tapi feelingnya memang udah kuat katanya. Akhirnya tiba penarikan begitu kan ya. Jadi dari belakang kata Pak Ustadz tuh siapin botol 2 atau 3 lah. Dari belakang tuh tarikin saya cuma ngeliatin aja kan. Jadi Ustadz itu dibantu sama santri-santrinya. Tapi yang bagian ngaji di ruang tamu tuh ada yang ngaji ya santrinya di ruang kamar tidur 1, kamar tidur 2 juga ada yang ngaji juga. Ternyata itu semua tempat itu ada gitu. Semua tempat itu makanya sama itu di ngajiin semua. Nah sedangkan saya sama mantu saya, sama anak saya, sama Ustadz, sama santri yang lain itu keliling. Dia tangkepin satu. Akhirnya dimasukin ke botol tuh ya. Udah gitu kata Ustadznya gini, Pak Haji sama mantu saya tuh, Pak Haji ini kan botolnya kelihatannya kosong ya. Ini udah saya tangkap ini. Dua-duanya saya taruh sini taruh di kamar nomor 2 tuh. Lampunya dimatiin. Pak Haji punya HP enggak? Nggak punya, ada katanya. Coba botol ini difoto. Dia bilang gitu, pakai kameranya Pak Haji, pakai HP-nya Pak Haji gitu. Akhirnya sama dia dipoto kan, pakai blitz dipoto, cekrek tuh. Pas lihat hasilnya itu ternyata di dalam botol itu seperti asap ya, tapi bentuknya pocong. Nah, terus ada asap juga seperti muka ya, wajah. Itu di sininya botak, tapi rambutnya gimbal ke belakang. Ada calingnya, terus matanya satu besar, satu kecil. Nah terus dia bilang ininya kan berdarah nih mulutnya. Dia bilang ini yang nemuin anaknya ibu tuh waktu tidur tuh waktu dilihat begini kan kelihatannya ganteng. Ini bentuk aslinya. Asli begitu. Nah, aslinya botak, mukanya di sini matanya besar, yang satu kecil, terus ininya ada calingnya. Rambutnya gimbal, tangannya panjang-panjang kukunya. Ternyata itu. Ini yang di samping ini kuntilanak. Nih yang ini kuntilanak nih. Dikasih yang di botol ini. Itu di HP ini mantu saya itu. Bukan di HP-nya Pak Ustadz. Jadi sama Pak Ustadz memang kita disuruh foto sendiri gitu ya. Di botol satunya juga gitu. Jadi seperti asap perempuan. Rambutnya panjang. Udah gitu ada satu tangan tuh di botol itu kan dari ujung keliling tuh kayak ular, ujungnya tangan lagi begini gitu, lagi begini. Itu yang di samping, yang saya pikir ular gitu ya. Nah, terus ada lagi tadi pocong kuntilanak ada semua di situ tuh. Terus yang anak-anak kecil itu katanya nggak diambil soalnya waktu Ustadznya datang di situ. Salah satu santrinya itu kan begitu datang sampai di pintu tuh dia kesurupan memang waktu baru datang. Tapi ngomongnya Sunda. Kalau saya kan nggak ngerti, jadi artinya tuh kayak gini loh. Keluar gitu. Keluar. Yang kecil-kecil keluar gitu. Keluarin dulu. Jadi dia itu kayak macan. Jadi dia bilang ini tanah saya gitu. Tapi ngomong Sunda gitu. Ini tanah saya katanya. Jangan ganggu yang kecil-kecil. Kalau yang gede-gede, yang dari luar terserah gitu. Mau diapain gitu. Tapi yang kecil semua saya keluarin dulu gitu. Jadi yang kecil itu sama yang kesurupan itu disuruh keluar. Penghuni-penghuni yang kecil gitu loh. Itu serem banget tuh kejadiannya begitu. Terus waktu tahun 2021 kita kan udah coba ya berikhtiar supaya kamarnya itu bersih dari gangguan segala macem. Biar dagangnya juga lancar, harapannya kan begitu kan. Tapi setelah kesananya itu pertama-tama tuh baik-baik aja gitu semenjak ada Pak Ustadz datang tuh udah dibersihin segala macam. Jadi kan mulai tenang ya, udah mulai tenang adalah mungkin udah aman gitu ya, udah aman. Nah tapi pas kesananya lagi tahun 2021 tuh ya, itu udah mulai lagi. Padahal udah di kalau kata kita mah ruqyah apa bagaimana tuh tempat udah dibersihin. Tapi beberapa tahun kemudian mulai lagi tuh, tapi ini agak lain gitu loh, agak lain. Jadi yang pertama itu dimulai dari sekitar jam 9 malam tuh
bapaknya mau ke belakang tuh, mau ke belakang dari dapur kan kita buka pintu kayak kebun-kebun tuh yang gelap itu, yang tembus ke kali ya. Di situ bapaknya suka naruh-naruh burung kan, burung dara kan dia di situ kan. Waktu dia keluar, itu saya ada di belakangnya tuh. Saya lagi mau cuci kaki tuh. Nah terus tiba-tiba bapaknya dari belakang tuh teriak, "Hei, lu setan apa orang?" Gitu. Saya gini, "Pak, ngomong sama siapa?" Saya bilang gitu. Kata dia, "Itu tuh ada orang pas setan tuh. Hitam banget tuh, tinggi," katanya. Matanya merah tuh katanya. Jalan di antara pohon-pohon pisang-pisang gitu. Katanya besar hitam. Jadi kayak jalan tapi bapaknya ngelihat karena berhubung gelap jadi bapaknya teriak, "Siapa itu?" gitu. Iya. Saya juga nggak tahu itu setan apa orang. Kalau dibilang orang mah nggak mungkin. Ke belakang-belakang mau nyari apa, gelap gitu loh. Sedangkan kanan kiri itu tembok. Ketutup ya berarti? Ketutup lah, rapat. Nggak ada orang yang bisa ke situ, nggak ada yang bisa ke situ. Setelah itu saya bilang gini, "Loh kok udah mulai lagi nih, gangguan nih mulai lagi nih," saya bilang gitu kan. Akhirnya saya bilang, udah pak ditutup aja pintunya. Saya bilang, masuk aja, jangan ke belakang-belakang. Nah, terus saya ngomong sama anak saya bilang, udah itu di belakang, dikasih lampu yang terang. Saya bilang gitu, biar jangan gelap, biar jangan serem. Soalnya tadi bapaknya ngeliat kayak ada hitam-hitam jalan, besar katanya, matanya merah. Takutnya nanti bapaknya diserang, bagaimana kan saya kan takut kan. Akhirnya sama mantu saya, "Oh ya udah mak, nanti saya pasangin lampu biar terang," dia bilang gitu. Akhirnya sama bapaknya itu, sama mantu saya dipasangin dia lampu di belakang tuh. Saya pikir udah aman dah, udah aman. Malam-malam berikutnya lagi itu warung kok sepi banget loh. Paling yang datang 1 orang. Kadang 1 hari baru cuma dapat berapa? Pernah dapat 30.000 dari sore sampai ketemu pagi. Kita udah begadang. Orang cuma beli es doang. Nah udah gitu ada tetangga gitu yang lewat. Manggil saya kan Mak Eli. "Mak Eli, kemana aja sih? Nggak dagang-dagang." Saya bilang, "Kemana aja? Tiap hari juga dagang," saya bilang gitu. "Ah masa? Saya kemarin lewat sini tutup," dia bilang gitu. Kita tutup, ya. Iya. Dia bilang, "Saya lewat sini tutup, gelap," dia bilang. Saya bilang, "Saya dagang," saya bilang gitu. "Masa sih?" katanya. Jadi ada beberapa orang tuh yang ngomong katanya nggak dagang gitu. Ngomong lagi ya begitu, orang nggak dagang gitu. Tapi orang setiap hari dagang gitu loh. Akhirnya saya penasaran ya, kok bisa begini gitu ya. Apa mungkin ada yang iseng atau segala macam. Nah tiba-tiba tuh rasanya saya pengen ngelihat apa tuh, kan di depan rumah itu apa ya namanya tuh, asbes tuh yang begini yang di warung itu kan kanopi, kayak kanopi gitu di atas. Iya, saya coba naik tuh pakai bangku yang buat duduk pembeli tuh yang panjang itu. Saya naik, saya periksa itu di atas genteng. Nah di situ ada bungkusan gitu loh. Saya bilang, "Ini bungkusan apa?" Saya bilang gitu kan. Saya tarik begini, saya ambil pakai kayu. Bungkusan apa? Saya lihat kayak ada tanah, terus ada tulisan. Terus ini apa, diikat-ikat kan. Nah terus kata mantu saya, "Itu apa Mak?" Kata, "Ini dari atas." "Jangan dibuka pakai tangan Mak," kata dia gitu, "takut nanti ada apa-apa." Nah terus saya sempat telepon adik saya kan. "Saya nemu ini saya foto." Kata adik saya, "Jangan dipegang tangan." Dibuka aja. Akhirnya kita bukanya tuh pakai gunting ya, pakai gunting saya buka, saya gunting gitu ya. Saya korek-korek, begitu saya pakai gunting saya giniin, itu isinya tanah, ada tulisan Arabnya juga. Nah udah gitu sama mantu saya kan dilihat, kata dia, "Ini kayak nggak wajar ini," gitu kan. "Ini kayak dapat kiriman dari mana," gitu kan. Akhirnya saya bilang, "Udah dibakar aja," saya bilang gitu, "dibakar aja." Akhirnya sebelum dibakar itu sama mantu saya ngaji. Jadi mantu saya ngaji itunya ada di sebelahnya gitu ya. Dia ngaji, dia berharap kalau memang itu ada
ilmu hitam apa biar minta dihancurkan gitu loh gitu. Niatnya begitu. Selesai dia ngaji, udah sampai dia benar-benar dia kan ngaji, kalau udah ngaji dia mah memang khusyuk banget ya. Udah ngaji sama dia udah mah kita dibakar. Nah udah gitu nggak lama begitu juga 2 kali tuh ketahuan barang-barang begitu tuh. Itu yang namanya warung, kita kadang-kadang bisa dibayangkan ya, masak dari jam 1, kadang-kadang jam 2 siang masak. Jam 5 udah mulai buka. Itu nungguin warung aja sampai bete, sampai sepi, nggak ada orang beli, nggak ada orang lewat. Paling yang beli apa? Cuma es. Jangankan untuk modal kembali, buat belanja besok lagi aja susah. Nggak cukup. Ya baru-baru nggak cukup. Kadang dapetnya berapa? Cuma dapat di bawah 100.000 kadang-kadang. Kecil banget berarti. Iya, pernah 30.000 gitu loh. Biasanya dapat 700 gitu, bisa dapat 1 juta. Kok ini sepi banget gitu. Iya, nggak taunya pas ditanya-tanya gitu ya, minta tolong sama orang yang ngerti ya. Nah, akhirnya suami kan hubungin keluarganya dari kampung, minta tolong, katanya ini kenapa, katanya. Akhirnya kita semua pada diperiksa, takutnya kita kena gitu ya. Diperiksa satu-satu. Ya alhamdulillah nggak ada yang kena, katanya. Udah sekarang nanti ini warung mau dibersihin aja. Akhirnya dari orang yang ngerti itu, yang dari kampung suami anak saya tuh, akhir sama dia dikerjain. Lambat laun ramai lagi tuh. Kalau lagi ramai ya sampai pagi, kadang-kadang sampai jam 6. Sampai jam 6 lah, kadang jam 6 gitu ya. Walaupun udah ngantuk-ngantuk namanya masih ramai, bagaimana gitu. Nggak bisa ditinggal kan. Iya, susah, mau ninggalin juga susah. Iya, benar. Gitu. Ya ada sih sebagian dari tetangga gitu ya, ada yang sebagian kayak sekarang kan gini, saya nggak suka ada lu dagang di situ gitu. Iya. Ya banyak sih yang ngancam-ngancam, banyak sih. Tapi alhamdulillah kita hadepin aja gitu. Nggak pernah ribut-ribut ya, kita keluargaan ngobrol-ngobrol. Saya bilang, saya dagang apa yang bukan kamu dagangin. Ya, saya dagang sendiri, kamu sendiri. Kita juga dagangnya lain. Iya, beda. Nggak sama, beda. Terus apa yang mau diributin? Jadi kan nggak saingan kan gitu. Malah banyak yang ngutang di saya, banyak yang ngutang 500, kabur. Utang lagi berapa, habis makan nggak laporan, kabur, ya gitu-gitu aja. Ada aja yang begitu. Waduh, banyak. Nah, udah gitu, tetap ya yang namanya gangguan masih datang. Nah, terakhir itu kayak ada bunyi, ini loh, di samping rumah ya, kayak ada sesuatu gitu ya. Terus sama saya coba panggil ustadznya lagi yang dulu itu, saya panggil. Itu di pojok itu, kata ustadznya, coba garamnya itu ditaruh di sini, disiramin, dikasih apa ya, bensin sedikit aja, kita dibakar gitu ya, kita dibakar. Itu begitu garam dikasih bensin cuma sedikit doang, dinyalain, itu bunyinya sampai duar gitu, sampai ke depan, meledak kayak petasan gitu. Nah terus kata ustadznya gini, aduh ibu udah jangan di sini aja, kata, kalau bisa mau pindah. Emang kenapa? Ini tanah-tanah sengketa, ini udah banyak yang ditanam-tanam di sini gitu. Takutnya nanti ada apa-apa, kalau punya rezeki bisa pindah aja bu gitu. Ya akhirnya ya itu yang meledak itu, sampai anak saya tuh yang laki itu, adiknya anak saya itu yang laki, dia yang naruh garam, siram bensin sedikit, dibakar begitu, langsung duar gitu, meledak sampai dia matanya katanya kayak ngeliat cahaya terang banget itu, sampai matanya silo gitu. Ada ledakan 2 atau 3 kali, kalau nggak salah 2 kali yang di samping. Jadi kata saya, udah ibu kalau bisa pindah aja dah, soalnya di sini udah banyak yang ditanam gitu. Akhirnya ya kita sedikit-sedikit sambil cari tempat. Ya akhirnya kata anak saya, udah mak, daripada kita ngontrak, sementara di rumah dulu. Ya akhirnya ya begitulah, lama-lama ya udah kita ngabisin kontrakan dulu, nanti setelah habis kontrakan baru pindah. Nah, iya. Karena alhamdulillah sekarang udah bisa udah bisa dagang di rumah sendiri, anak saya gitu. Pokoknya kalau mau cari kontrakan, aduh
jangan tanah sengketa dah. Iya. Jangan tanah sengketa. Soalnya udah banyak tanaman-tanaman orang yang nggak suka atau orang yang sirik segala macam. Iya. Akhirnya kenanya ke kita. Iya, gitu, gangguannya ke kita. Untungnya kita tuh nggak pernah minta sama dukun-dukun yang nggak jelas gitu ya. Iya. Saya minta sama benar-benar ustadz, benar-benar yang ngerti ya, bukan dibilang orang pinter, yang ngerti lah, yang ngerti agama. Minta saran juga, ya alhamdulillah dikasih saran begini-begini, udah mendingan pindah aja karena ini tanah sengketa, daripada ibu nanti celaka. Keturunannya lebih pindah. Iya benar sih. Berarti mintanya ke orang-orang yang benar-benar bisa, yang sesuai dengan syariat Islam. Iya. Mungkin. Jangan bilang orang pintar, kalau dibilang kita datengin orang pintar berarti kita goblok ya. Bodoh, ya. Kita bilangnya orang yang mengerti agama, minta solusinya juga gitu loh. Setelah dijelasin panjang lebar, oh yaudah mendingan kita pindah aja. Iya benar-benar. Ya benar, setelah kita pindah nggak dapat setahun itu rumah rubuh. Oh rubuh. Jadi satu mata tanah rubuh. Buset, bener-bener ambles. Habis. Buset. Rubuh karena itu rumah tua. Jadi begitu kita pindah, dapat berapa bulan rumah itu rubuh. Buset deh. Rubuh. Serem juga ya. Untungnya udah pindah. Kalau masih di situ, wah mungkin bisa ketiban. Iya, udah banyak perbaikan juga sih di situ, udah banyak. Dan tadi juga kan banyak ditanamin. Maksudnya tuh banyak orang yang nggak suka nanamin sesuatu kayak misalnya katanya sih begitu. Santet segala macam ke situ. Iya, katanya begitu. Karena di sana di rumah itu yang rumah ditinggalin, yang dikontrakin ke saya tuh, karena saya tuh ternyata rumah itu dulu rumah warisan. Kakaknya di sebelah rumahnya. Ya. Nah, ini adiknya. Terus yang saya tempat itu punya kakaknya. Ya laki-laki ya. Nah, kakaknya ini punya istri dan punya anak. Tapi kakaknya ini yang ahli waris ini meninggal. Jadi istrinya diusir sama anaknya tuh. Diusir. Dikuasain sama adiknya. Oh, diusir sama adiknya? Iya. Oh, istrinya diusir sama adiknya almarhum? Iya. Oke. Jadi rumah yang saya kontrakin, yang dikontrakin ke saya itu orangnya udah meninggal. Laki-laki ya, udah meninggal. Terus istrinya sama anaknya diusir sama adiknya si itu. Adiknya suaminya yang meninggal itu. Iya. Jadi dia itu mau menguasai tanah itu. Oke. Nah, sementara tanah itu sama adiknya udah dijual sama orang lain. Begitu orang yang pembelinya itu datang, digembok sama dia. Nah, ini yang punya adiknya ini nggak terima gitu. Jadi ribut, berantem. Jadi yang satu bilang, nah ini tanah dari punya bapak gua loh gitu. Terus yang satu, loh ini gua beli dari bapak yang meninggal gitu. Tapi istrinya sama anaknya diusir. Tapi sempat dijual sama orang lain gitu. Jadi itu rumah mau ambruk kayak mau banyak setannya kayak mau apa, ya gitu aja. Gitu berarti serba salah ya. Nah, ini adiknya itu ngaku ini rumah bapaknya. Adiknya ini, jadi orang tuanya ini dulu punya anak lelaki gitu ya. Jadi ini untuk adiknya, ini untuk kakaknya. Udah dibagi-bagi kan sebetulnya. Ya, udah dibagi-bagi. Ini untuk adiknya, ini untuk kakaknya. Adiknya ini udah punya istri, kakaknya udah punya istri. Nah, terus kakaknya ini meninggal. Ya. Jadi tinggal istri sama anak-anaknya. Diambil sama ini. Iya, ngapain ngambil? Itu kan bukan hak dia harusnya kan. Iya, dibilang katanya ini tanah bapak gua loh gitu. Orang udah dikasih kakaknya. Iya, berhubung kakak gua udah mati, udah lu pergi. Loh, gitu. Gimana ceritanya? Jadi adiknya itu sakit hati, tapi tanah itu sebelum dia pergi memang sebelumnya udah dijual sama orang. Oh, sama istrinya? Sama istrinya udah dijual. Oh iya. Udah dijual. Nah, begitu orangnya datang, sama dia diusir. Ini rumah keluarga gua, ngapain lo gitu. Tapi udah dibeli mana? Udah dibeli, suratnya juga ada, tapi dia bersikeras. Loh gimana? Gitu loh, bersikeras bilangnya, ini tanah gua masih ada suratnya. Suratnya kan udah ada di yang pembeli harusnya. Tapi kita nggak tahu tuh, memang nggak tahu udah gimana ya. Bisa jadi double apa gimana ya, kita nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Aduh. Jadi ya tanah sengketa itu, jadi sengketa jatuh. Jadi dari keluarga sini, dia tanahnya nggak laku, mungkin diapa-apain, ya, dikirim-kirimin tanam-tanamin. Terus sama yang beli juga, biar kita nanti gampang prosesnya gitu. Namanya gue udah ngeluarin duit banyak, enak banget gitu. Mungkin namanya juga ditanam juga gitu ya. Bener-bener. Akhirnya banyak setannya gitu, jadi banyak jin dari mana ya. Kita yang keganggu, kita yang di situ. Nah waktu itu beliau itu ngontrak ke siapa nih? Ke kakaknya yang almarhum bagaimana? Ke kakaknya yang almarhum. Oh, iya. Waktu ngontrak dia belum meninggal?
Udah meninggal. Udah meninggal. Jadi gini, udah meninggal kan udah diusir. Udah diusir, tapi sempat dijual sama orang lain. Iya. Tapi orang lain ini nggak berani gitu nempatin karena diancam sama yang punya rumah, sama adiknya ini. Iya ngerti. Jadi daripada kosong, dikontrakin lah sama kita. Nah, boleh ini bayar ke siapa? Ke adiknya apa? Ke adiknya lah. Ke adiknya? Iya, kan kakaknya udah meninggal. Bininya udah pergi, anaknya udah pergi. Bukan ke orang yang beli? Enggak, ada orang yang beli juga nggak berani datang. Dia nggak tahu kemana. Jadi bayarnya ke orang ini gitu. Ya, ke yang adiknya ini sebelah rumah. Oke. Berarti kasihan juga yang beli ya? Beli rumah tapi nggak bisa nempatin. Nggak bisa. Malah dikontrakin. Iya, malah dikontrakin sama yang ibaratnya ya nggak berhak lah adiknya. Iya. Gimana pun harusnya itu udah jadi hak si istrinya. Iya. Nah tadi juga kan sempet dari suaminya ya, bapaknya, si bapak ini almarhum, itu ngelihat orang, mohon maaf, bro. Iya. Itu pernah nanya tetangga nggak? Pernah ada kejadian nggak sih itu? Pernah nanya. Pernah nanya, saya bilang, di sini pernah ada kejadian nggak sih? Soalnya bapaknya kayak dikasih tahu ada aki-aki tuh jalan di sebelahnya, dia berhenti di depan pintu kamar mandi. Iya. Tiba-tiba kakek-kakek itu hilang, diganti sama 2 orang dalam posisi satu lagi diteriak dari belakang terus digorok tuh sampai darahnya keluar. Nah di situ bapaknya teriak-teriak. Di sini pernah nggak sih ada kejadian begitu? Nah terus tetangganya tuh ngomong, dulu di sini ada kejadian pembantaian katanya gitu. Bilangnya begitu sih. Di dalam rumah itu? Iya, katanya sih ada pembantaian dulu, katanya gitu. Mungkin yang dilihat dari itu ya almarhum, flashbacknya mungkin. Iya, mungkin nggak tahu ya, mungkin dia lagi ngelamun apa bagaimana. Tapi dia katanya dia ngelihat. Iya, tapi sesuai itu sama cerita dari berarti tetangga-tetangga. Iya. Kata tetangga itu dulu tempat dia ada orang dibantai di situ leher. Katanya gitu. Sama berarti sesuai ini. Iya. Dan yang nggak ini yang nggak mau itu si kakek-kakek itu bukan yang bukan. Jadi kakek-kakek itu orang lain. Jadi kakek-kakek itu lewat sampai depan itu hilang. Tiba-tiba berubah jadi 2 orang itu. Tapi beda itu sama kakek-kakek itu. Kalau kakek-kakek itu bapak bilang katanya bajunya putih, koko, celananya hitam kayak celana silat. Iya. Iya, kayak kakek itu berhenti di situ. Mungkin ngasih tahu kali, kita kan nggak tahu ya. Tiba-tiba di situ ada orang 2 digantiin sama 2 orang, yang satu lagi dicekek leher dari belakang. Gitu. Jadi di situ bapak ngejerit-jerit ketakutan. Manggil-manggil saya gitu. Berarti setelan-setelan Jawara Betawi ya. Iya. Baju koko, celana apa tadi? Celananya hitam. Celana hitam. Kayak celana silat. Celana silat. Jadi nanya orang situ katanya dulu memang pernah ada yang digorok di situ. Itu sebelum rumah itu ada apa ya? Pas rumah itu masih ada? Udah ada. Udah ada. Pembeliannya di rumah itu dulu. Kalau kita tahu juga kita nggak mau di situ. Berarti rumah itu dari dulu kan emang bangunan lama. Itu nggak pernah berubah gitu, kayak gitu aja. Begitu aja. Walaupun dulu kan sempat ada pembelian masih tetap seperti itu rumahnya. Buset, serem juga. Iya, kan bangunan lama namanya juga. Jadi setengah tembok, setengah kayu, triplek. Iya. Triplek. Itu serem juga ya. Pantas dia kasih harga murah tuh. Murah. Udah sengketa. Bekas dulu, mohon maaf ada pembelian. Banyak setannya. Udah gitu. Banyak binatang juga kan tadi. Iya, ular. Ular, biawak, bahaya juga ya. Banyak. Pernah ular masuk ke dalam rumah, pernah gitu. Tapi nggak saya matiin, saya angkat, saya bawa ke belakang. Saya bilang, udah kamu pulang sana ke orang tuanya ya, jangan masuk lagi. Nggak juga kan, ada yang bilang ular itu jelmaan setan, apalagi kalau warna hitam semua kan bisa jadi itu, bisa jadi kan. Tapi Allah alam nggak tahu kita ya. Saya ngambil juga pakai itu, takut nanti digigit, jadi pakai kayu panjang saya giniin, saya bawa ke belakang. Di belakang itu kan saya buka itu kan ada yang di kebun itu ada batu, saya taruh di atas batu, saya bilang udah kamu jangan masuk, nanti takut dimatiin sama orang-orang depan, pulang aja sana. Itu ularnya turun, nggak balik lagi. Ngeri juga sih kadang-kadang kalau itu ya rumah dimasukin sama binatang-binatang yang berbahaya, ular. Bisa dibilang. Yang saya takutin ular biawak juga gede kan kalau di sebelah juga ada ularnya dalam rumah. Ngeri juga sih. Aduh, tapi sekarang rumahnya udah rubuh ya, Udah rubuh dan kita dibangun lagi nggak itu? Nggak tahu dah, sampai sekarang masih begitu. Masih rubuh. Masih. Pantesan dikasih murah, ternyata tanah sengketa. Ternyata
dikasih murah ternyata berikut sama setannya. Ya, berikut sama setan. Dan untungnya tadi udah mungkin adiknya tuh yang ngontrakin tuh berterima kasih Bu Titi karena udah bersihin. Cuman ada lagi setan ya ternyata ya. Balik lagi. Datang lagi karena emang dari tanahnya aja ibaratnya auranya udah gak enak ya. Iya, dari pertama awal datang udah memang. Ibaratnya udah sengketa, udah banyak kiriman di sana. Ya udahlah, pokoknya gak enak tinggal di sana. Aduh. Oke, itu tadi cerita dari Bule Tuti nih. Jadi tinggal kurang lebih 7-8 tahun ya tadi ya. Iya. Dari 2014 kurang lebih sampai 2022. Iya. Di salah satu kontrakan di daerah Papanggo. Iya. Dan sekarang rumahnya udah rubuh dan ternyata di situ rubuh nggak ditempatin. Iya, tanah sengketa bekas ada juga. Iya. Dan mungkin orang-orang daerah Papanggo bisa komen nih yang tahu rumahnya ya. Cuman jangan disepil ya. Jangan disepil nih. Barangkali ada penonton yang pernah makan di warung Bule Tuti nih di daerah Papanggo. Banyak yang pada nongkrong di warung. Banyak yang pada nongkrong warung. Mungkin bisa komen di bawah nih. Orang anime. Oke, terima kasih banget nih Bule Tuti. Udah mau share pengalaman yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu dari kata gue Putra pamit undur diri. Bule Tuti juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.